Sebagian besar di Rumah Sakit Mata Undaan itu operasi katarak yang dilakukan tindakan ODC, yaitu one day care. Akan tetapi ada operasi lain yang sesuai dengan indikasi dokter yang boleh ODC. Contohnya bisa glaukoma. Tapi ada memang yang glaukoma yang harus rawat inap, itu sesuai indikasi dokter. Prosedur operasi yang dilakukan pada pasien, tetapi pasien itu tidak perlu melakukan rawat inap. Seperti itu. Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan. Masih bersama saya, Bimo, host Beritanda yang akan menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Kanca Sehat bisa menyaksikan tayangan Beritanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Kanca Sehat, tidak semua operasi mata mengharuskan pasien untuk rawat inap. Banyak juga yang bisa dilakukan secara rawat jalan. Meski begitu, peran pendamping tetap penting untuk memastikan proses berjalannya semua itu berjalan lancar, mulai dari persiapan sebelum operasi hingga masa pemulihannya. Seberapa pentingkah persiapan operasi itu? Lalu bagaimana pendamping bisa membantu mempercepat masa pemulihan pasien? Bagi Kanca Sehat yang merupakan caregiver atau kalian yang sedang membantu mendampingi kesembuhan pasien, episode kali ini wajib untuk disimak ya. Jadi jangan sampai skip-skip. Podcast Beritanda kali ini mengundang narasumber spesial, yaitu Aglisah Hadi Caturina, Eskep Nurse, atau biasa dipanggil Nurse Orin, atau kalau saya sendiri biasa manggil Mbak Orin. Beliau adalah perawat instalasi rawat inap di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Halo Mbak Orin. Halo Mas Bimo. Terima kasih sudah datang di podcast Beritanda pada episode kali ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum aku bertanya-tanya lebih lanjut, boleh dong mungkin dijelasin sedikit aja sebenarnya caregiver ini siapa sih Mbak Orin? Bedanya dengan pendamping yang ada hubungan keluarga, misal anaknya, orang tua atau saudara, itu apa bedanya sebenarnya Mbak Orin? Sebenarnya yang paling utama yaitu adalah yang menemani pasien di rumah. Jadi bisa orang tua, bisa anak yang sakit. Jadi untuk memantau kondisi pasien saat di rumah terutama. Karena waktu pasien yang dirawat inap untuk kasus topik ini kan kita pasien one day care. Jadi untuk pasien yang datang ke rumah sakit mata pagi, setelah itu operasi dan 2 jam selesai operasi boleh pulang. Nah, yang paling penting itu untuk tindak lanjut yang di rumah seperti itu. Oh, berarti caregiver ini sendiri bisa dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan keluarga bisa ya? Bisa juga, karena kan ada pasien kita yang kebetulan keluarganya sudah meninggal, jadi biasanya pasien itu ditemenin sama tetangga. Jadi kita bisa mengasih edukasi kepada tetangga yang mendampinginya dia saat di rumah seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Orin juga sudah nyinggung sedikit nih tentang one day care ya. Sebenarnya operasi one day care itu sebenarnya apa sih, Nurse? Prosedur operasi yang dilakukan pada pasien, tetapi pasien itu tidak perlu melakukan rawat inap. Seperti itu. Nah, biasanya prosedur operasi apa saja yang bisa dilakukan secara one day care, Nurse? Sebagian besar di Rumah Sakit Mata Undaan itu operasi katarak yang dilakukan tindakan ODC, yaitu one day care. Akan tetapi ada operasi lain yang sesuai dengan indikasi dokter yang boleh ODC. Contohnya bisa glaukoma. Tapi ada memang yang glaukoma yang harus rawat inap, itu sesuai indikasi dokter. Jadi terkait pasien itu tindakannya dilakukan secara one day care atau nanti rawat inap itu tergantung dari indikasi dokter ya? Iya, betul seperti itu. Nah, terkait ini pasien yang one day care setelah operasi berarti nanti sudah boleh langsung pulang ya? Boleh langsung pulang. Akan tetapi kita nunggu 2 jam selesai operasi untuk observasi keadaan pasien. Saat 2 jam itu pasien tidak ada keluhan dan kondisinya aman, pasien kita bolehkan pulang. Oke, jadi kalau misal pasien dalam 2 jam masa observasi itu tidak ada keluhan, boleh pulang. Tapi kalau misalnya ada keluhan-keluhan itu biasanya keluhan apa sih Mbak Orin? Biasanya kalau hanya keluhan biasanya yang paling sering adalah agak terasa nyeri. Itu wajar karena untuk biusnya kan sudah mulai agak hilang. Itu kita observasi, yaitu tadi 2 jam. Biasanya setelah 2 jam itu nyerinya berkurang. Nah, kalau seandainya ada keluhan yang nyeri banget, kita harus lapor ke dokter DPJP. Nanti akan dikasih advis sesuai dokter DPJP tersebut. Oke. Advisnya itu nanti bisa mengarah ke boleh pulang atau nanti lanjut rawat inap gitu. Iya, bisa. Gitu. Bisa juga saat kondisi pasien saat di kamar operasi, Mas Bimo. Kalau memang terjadi sesuatu di kamar operasi, mohon maaf, ada kesulitan saat operasi yang awalnya one day care, bisa juga rawat inap karena saat di kamar operasi itu ada kondisi yang perlu rawat inap, yang ada komplikasi
Oke. Contohnya mungkin kataraknya terlalu tebal, jadi perlu rawat inap seperti itu. Apakah pasien yang one day care tadi pada saat tindakan itu perlu ditemani pendamping pada saat hari hanya juga? Menurut saya perlu, karena untuk menemani pasien, karena psikis pasien itu waktu operasi kan juga akan cemas. Lah, peran pendamping itu untuk menenangkan pasien untuk operasi biar kondisinya lebih tenang seperti itu. Oke, berarti selain membantu pada saat pasien melakukan perawatan di Rumah Sakit Mata Undan, juga membantu pasien secara psikologi gitu ya? Betul, skala psikologi juga penting loh untuk pasien. Nah, untuk pasien one day care sendiri, biasanya kalau di Rumah Sakit Mata Undan Surabaya ini itu menempati ruang perawatan yang sama dengan pasien rawat inap atau berbeda biasanya? Berbeda, karena di Rumah Sakit Mata Undaan itu ada ruang UDC khusus. Nah, itulah keunggulan di Rumah Sakit Mata Undaan. Kita ada tempat tidur untuk menunggu persiapan operasi sampai selesai operasi. Jadi kalau untuk di Rumah Sakit Mata Undaan sendiri, ruangan ODC-nya khusus itu jumlahnya ada berapa, Mbak Orin? Ada sekitar 20. 20-an, 20 bed ya, 20 iya, tempat tidur yang bisa setiap hari dipakai untuk pasien yang akan melakukan tindakan one day care ya. Betul, seperti itu. Nah, apa saja sih yang sebenarnya perlu disiapkan oleh pasien atau mungkin pendamping pasien ketika menjelang tindakan atau operasi one day care itu? Untuk persiapannya sih yang paling penting untuk pendamping dan pasien. Pertama, pasien datang ke Rumah Sakit Mata Undaan memakai pakaian yang nyaman. Yang kedua, yaitu mencuci rambut. Tujuannya karena habis operasi pasien tidak boleh kena air ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, obat-obat yang dipakai pasien di rumah itu harus nggak perlu paham. Jadi pasien boleh mencatat di kertas atau bisa difoto di HP, nanti bisa ditanyakan kepada petugas yang menjelaskan itu obatnya boleh dipakai atau tidak. Karena saat operasi katarak atau pasien atau operasi yang one day care atau operasi yang dilakukan untuk tindakan untuk luka, itu ada obat yang tidak boleh diminum 5-7 hari. Itu yang paling penting. Di situ nanti dari pasien dan pendamping bisa menanyakan ke petugas yang menjelaskan saat sebelum operasi. Itu pasti akan ditanyakan sama petugas yang menjadwal. Nah, itu yang paling penting, obatnya apa saja disebutkan, terus obat yang harus diminum rutin tetap diminum rutin. Obat seperti pasien yang punya riwayat kencing manis, darah tinggi jantung itu tetap mungkin. Ya, kalau obat jantung itu kan biasanya ada obat pengencer darah Mas Bimo. Lah itu yang harus diberhentikan biasanya. Sesuai indikasi dokter, advis dokter, itu boleh diberhentikan 5 atau 7 hari, biasanya seperti itu. Itu kewajiban-kewajiban dari pasien ya. Iya, betul. Dan itu nanti proses edukasi itu nanti akan dilakukan oleh perawat langsung kepada pasien dan pendamping begitu ya, Mbak. Betul. Nah, terkait ini, apa saja sih sebenarnya prosedur operasi yang mewajibkan pasien harus rawat inap? Tadi kan kita ngobrolnya di one day care ya. Jadi kalau mewajibkan pasien harus rawat inap di rumah sakit itu sebenarnya apa saja sih ketentuan-ketentuannya? Yang harus rawat inap di Rumah Sakit Mata Undaan, yang paling penting adalah pasien dengan bius total. Itu pasti rawat inap. Karena untuk persiapan pasca operasinya, pasien kita siapkan untuk puasa dan kita pasang infus untuk persiapan pasien untuk melakukan general anestesi. Itu yang pasti pasien rawat inap. Dan juga operasi retina, itu pasti rawat inap karena pasien perlu untuk observasi tekanan bola mata dan sesuai dengan indikasi dokter lainnya. Banyak sekali sih pasien-pasien yang perlu rawat inap. Seperti yang tadi dijelaskan, terkait pasien ini sebenarnya dijadwalkan one day care ya. Gitu. Terus tiba-tiba ada advis dokter yang menyarankan bahwa ini harus rawat inap gitu, karena sesuai indikasi dokter. Sesuai dengan indikasi dokter. Apakah Rumah Sakit Mata Undan sendiri sebenarnya menyediakan edukasi atau briefing khusus gitu kepada pasien atau pendamping pasien sebelum tindakan one day care? Di Rumah Sakit Mata Undaan menyediakan briefing khusus sebelum operasi. Nanti ada petugas dari penjadwalan operasi. Di situ akan dijelaskan persiapan atau petunjuk sebelum operasi apa saja seperti yang saya jelaskan tadi. Dan setelah operasi pun nanti dari petugas one day care kan tetap disiapkan di rawat inap one day care ya, ruangan khusus di situ. Itu nanti ada perawat akan menjelaskan pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pasien saat di rumah. Contohnya tidak boleh terkena air kurang lebih sekitar 1 bulan seperti itu. Setelah itu tidak boleh terkena debu, asap rokok, bulu binatang. Setelah itu tidak boleh dikucek-kucek matanya. Itu juga harus dikasih tahu kepada pasien dan keluarga pasien. Karena operasi tidak akan berjalan lancar kalau pasien dan keluarganya tidak
berperan serta dalam menangani operasi itu tadi, seperti itu. Sebenarnya itu tadi juga hal-hal yang harus dipantau oleh pendamping pasien atau pasien itu juga ketika sudah pulang dari rumah sakit kembali ke rumah gitu ya. Jadi tadi selain tidak boleh kena air ya, tidak boleh kena air selama 1 bulan, lalu asap rokok, debu juga tidak boleh, dan juga bulu binatang. Itu. Kanca Sehat luar biasa sekali penjelasannya dari Nurse Orin. Kita semua tahu bahwa tidak semua operasi mata memang harus dilakukan rawat inap. Bisa juga melakukan tindakan one day care. Ternyata peran pendamping itu juga sangat penting ya dalam proses masa penyembuhan pasien ini, baik itu di bidang medisnya juga dan juga psikologis pasien itu sendiri. Terima kasih Nurse Orin sudah menemani saya di podcast Berita Anda pada siang hari ini, sudah berbagi informasi mengenai one day care dan peran-peran pendamping selama tindakan one day care itu. Tetap dukung kami dengan mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Di mana mata sehat, nang undaan wae. Terima kasih Mas Bimo.